harus tetap mensyukuri kehidupan kita. Kita di Indonesia sangat nikmat sekali ya teman-teman, sangat bebas sekali untuk melakukan apa-apa. Walaupun kita terbatasi dengan hukum yang berlaku, dan hukum itu adalah demi kemaslahatan kita juga, kemaslahatan bersama sebagai warga negara di negeri ini ya teman-teman. Apabila kita melihat di luaran sana yang penuh dengan pergolakan, peperangan, kehidupan yang tidak pasti, bahkan ada krisis-krisis kemanusiaan, ada mungkin resesi gitu kan, perekonomian yang tidak stabil di luaran sana, namun negeri kita bisa hidup. Walaupun sekarang banyak orang menganggap bahwa kehidupan kita lebih sulit gitu kan, namun kita harus tetap mensyukurinya. Masih ada orang-orang di luaran sana yang lebih sulit, bahkan berpuluh-puluh kali lipat kesulitannya daripada kita di negeri ini. Jadi itu video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin lancar, berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu berkembang, memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang betapa saya beberapa waktu lalu, dan mungkin terkadang ya ketika dalam kesendirian, seringkali berpikir tentang kehidupan di sisi lain, di mungkin kehidupan orang lain yang mungkin sangat berbeda dengan kehidupan kita teman-teman. Dan terkadang kita juga akan merasakan perbedaan itu, dan kadang juga sering pingin dengan hal-hal yang mungkin berbeda dari kehidupan kita teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, perlu kita syukuri segala nikmat yang Tuhan berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya teman-teman. Dengan rahmat dan kasih sayangnya tentu kita mengalami berbagai macam fenomena kehidupan. Setiap hela nafas kita, setiap degup jantung yang kita ibaratnya itu ada di tubuh kita, yang kita jalani setiap hari, langkah demi langkah kehidupan kita, tentu itu semua tidak terlepas dari karunia dan rahmat kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Walaupun banyak sekali lika-liku dan fenomena, bahkan mungkin berbagai macam masalah, rintangan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita, itu semua sejatinya adalah suatu tempaan agar kita itu semakin mampu dapat kuat dan semakin mampu mendewasakan diri menjalani kehidupan ini, dan tentunya semakin berbijaksana dalam melangkah untuk kita itu ibaratnya menghadapi berbagai macam lika-liku warna-warni yang ada di kehidupan kita teman-teman. Kita dalam berkehidupan tentu memiliki kehidupan yang tidak sama satu dengan yang lainnya, antar manusia, bahkan antar mungkin juga suku bangsa, negara dan lain sebagainya teman-teman. Saya seringkali terkadang juga gitu kan, atau kadang ketika dalam lamunan atau mungkin dalam kesendirian yang kemudian itu berpikir tentang betapa merenungi kehidupan yang saya alami gitu kan, seringkali terbesit dalam pikiran saya, dalam lintasan benak saya gitu kan, tentang kehidupan orang lain di luar sana yang mungkin jauh berbeda dengan kehidupan kita, yang jauh berbeda dengan kehidupan saya pribadi teman-teman. Mungkin kita memiliki suatu fase-fase hidup atau ranah hidup, atau mungkin bisa dibilang habitat-habitat hidup yang mungkin tidak sama ya teman-teman. Jikalau sekarang ada viral atau mungkin sering banyak dibahas tentang peperangan yang terjadi
di Palestina dan Israel yang semakin memanas gitu kan. Ketika dalam lamunan saya pribadi, dalam perenungan saya, mungkin dalam ketika saya sendiri atau mungkin berkontemplasi atau mungkin merenungi berbagai macam kehidupan yang ada dalam kehidupan saya akan kemudian merasa bersyukur teman-teman atas segala hal, walaupun masih banyak kekurangan yang saya rasa, walaupun masih banyak masalah-masalah yang ada. Namun apabila kita membayangkan posisi saudara kita, sesama manusia, sesama orang-orang yang tertindas di Palestina sana, gitu kan, apakah kehidupan kita lebih buruk? Tentu kehidupan kita di Indonesia ini sangat baik sekali teman-teman, sangat nyaman sekali, sangat bebas sekali, dan bahkan apapun yang kita mau selagi itu kita bisa gitu kan, tentu kita akan bisa melakukannya teman-teman. Begitu juga apabila saya membayangkan tentang di daerah lain, mungkin sesama Indonesia ya, saya kan hidup di pedesaan, kemudian saya membayangkan kehidupan perkotaan, tentu ada banyak perbedaan-perbedaan, mungkin dari segi mungkin kebiasaan, fenomena hidup, mungkin rutinitas pertemanan, atau mungkin pembahasan-pembahasan yang dibahas tentu akan sangat jauh berbeda antara orang kota mungkin di metropolitan sana dengan orang-orang yang ada di desa seperti saya ini teman-teman. Cara berpikirnya pun akan sedikit berbeda. Jika kita di desa gitu kan, tentu orang akan sangat tabu sekali melihat hubungan-hubungan yang begitu bebas dan lain sebagainya antar lawan jenis dan lain sebagainya gitu kan. Namun di perkotaan itu adalah suatu hal yang biasa, bahkan adalah suatu hal yang tidak tabu lagi dan menjadi suatu hal yang lumrah yang terjadi, dan bahkan mereka juga bisa berhidup menjalankan kehidupan dengan baik juga, walaupun mereka harus menjalani kehidupannya dengan berbagai kemajmukan itu, dengan kehegemoniannya atau mungkin kemajmukan yang begitu amat campur aduk dari berbagai suku bangsa, kebiasaan, mungkin tradisi dan lain sebagainya yang kemudian campur aduk di sana gitu kan, di perkotaan, sehingga banyak sekali akulturasi, campuran-campuran budaya yang menjadikan saya sebagai orang desa itu terkadang mengamati itu dengan adanya perbedaan itu, tentu akan ada bayangan-bayangan, oh seandainya saya hidup di sana, tentu saya tidak akan seperti ini gitu kan. Apabila saya hidup di sana, tentu saya akan mungkin lebih bebas lagi dan lain-lain. Mungkin saya juga bisa menjalankan suatu hal yang luar biasa, jauh dari kebiasaan di desa ya teman-teman. Itu adalah suatu hal bagaimana kita itu seringkali melihat di ibaratnya itu zaman yang serba instan ini, informasi yang silih berganti masuk gitu kan, yang mudah sekali masuk, bahkan real time gitu kan. Di belahan bumi sana kita bisa melihat secara real time, di sini, dimanapun, di beda kabupaten, bahkan beda negara, bahkan beda pulau gitu kan, kita bisa melihat kehidupan orang lain yang bahkan jauh berbeda dengan kita teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang kadang bisa menjadi kita itu bersyukur, namun kita juga bisa merasakan ketidaksyukuran terhadap kehidupan kita teman-teman. Dan itu harus kita berbijaksana ya teman-teman, melihat betapa kehidupan ini banyak sekali plus minusnya, banyak sekali ibaratnya itu ketidaksamaan. Mungkin di sana ada kelebihannya, namun di sini juga ada kelebihannya. Di pedesaan juga ada kelebihannya, di perkotaan mungkin ada minusnya, tentu di pedesaan juga ada minusnya. Dan itu adalah suatu hal yang harus tetap kita syukuri teman-teman. Kita manfaatkan dengan baik, kita posisikan diri kita dengan baik. Apabila kita memiliki informasi lain di luar mungkin lingkungan kita, itu adalah suatu hal
menjadi suatu cakrawala yang menjadikan kita itu dapat mampu menimbang-nimbang betapa kita itu harus menghargai hidup kita, menghargai ibaratnya itu apa yang telah kita miliki yang mungkin orang di luar sana tidak miliki, teman-teman. Mungkin kita kalau di pedesaan perekonomiannya tidak se-advance atau semaju yang di perkotaan sana, namun ada banyak kekurangan di perkotaan sana yang tidak dimiliki mereka, yang hanya dimiliki oleh orang-orang pedesaan, teman-teman. Dan jadi itu ya teman-teman, betapa mungkin kita seringkali merenungi atau mungkin melihat di layar HP kita, di layar kaca kita tentang kegemerlapan, tentang ibaratnya itu kewahan dari kehidupan-kehidupan di luar sana yang mungkin tidak sama dengan kita, atau mungkin kamu yang di perkotaan ketika melihat pedesaan atau mungkin ada di layar kaca kamu tentang liputan-liputan pedesaan, terus kamu iri dengan mereka karena masih asri kehidupan di pedesaan, mungkin masih ramah, mungkin masih tertata dengan baik secara sosial gitu kan, tidak kemudian vulgar, bebas dan lain sebagainya. Harus ada satu hal yang kalian pastikan dalam diri kalian, segala kehidupan itu punya plus minusnya. Segala kehidupan itu tentu harus kita tetap syukuri dan harus tetap kita itu menjalankan kehidupan ini dari hari ke hari semakin baik, dan semakin kita itu menjadi manfaat bagi orang-orang yang ada sekeliling kita, bahkan orang-orang yang mungkin tidak di luar atau tidak masuk dalam circle kita ya teman-teman. Mungkin itu semoga kita semua dapat mampu semakin hari semakin mensyukuri kehidupan kita, dapat semakin mampu ibaratnya itu menikmati apa yang kita miliki, dan apabila kita mengetahui dunia luar atau dunia yang berbeda dari dunia kita atau keseharian kita, kita harus tetap mensyukuri kehidupan kita. Kita di Indonesia sangat nikmat sekali ya teman-teman, sangat bebas sekali untuk melakukan apa-apa. Walaupun kita terbatasi dengan hukum yang berlaku, dan hukum itu adalah demi kemaslahatan kita juga, kemaslahatan bersama sebagai warga negara di negeri ini ya teman-teman. Apabila kita melihat di luaran sana yang penuh dengan pergolakan, peperangan, kehidupan yang tidak pasti, bahkan ada krisis-krisis kemanusiaan, ada mungkin resesi gitu kan, perekonomian yang tidak stabil di luaran sana, namun negeri kita bisa hidup. Walaupun sekarang banyak orang menganggap bahwa kehidupan kita lebih sulit gitu kan, namun kita harus tetap mensyukurinya. Masih ada orang-orang di luaran sana yang lebih sulit, bahkan berpuluh-puluh kali lipat kesulitannya daripada kita di negeri ini. Jadi itu semoga ini semua menjadi suatu renungan bagi kita apabila kita terbesit dari hati kita untuk mengeluh, untuk menjalani kehidupan ini. Jangan sampai keluhan-keluhan itu memupuskan hati kita, pikiran kita untuk tetap bersyukur tentang apa kehidupan yang kita jalani ini, teman-teman. Jadi itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.